Lomba Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lomba Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkaian acara. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu yang saya cintai. Saya kira 2-3 hari ini keberadaan saudara-saudara adik-adik di sini adalah suatu peristiwa besar, di mana dalam kesempatan ini kita mempelajari konstitusi kita. Yang ada kecenderungan saat ini, pemahaman ini tidak hanya untuk sendiri, tapi saya berharap adik-adik bisa mengembangkan pada lingkungan keluarga, di mana konstitusi kita ini harus kita pegang teguh sebagai suatu amanat di dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan kita semua yang hadir di sini juga harus berterima kasih atas kehadiran Bapak Ketua maupun para Wakil Ketua MPR yang telah memfasilitasi kita semua untuk terjadinya peristiwa seperti ini. Dan anggota MPR RI yang telah meluangkan waktu untuk melakukan perdebatan, berdialog, bersilaturahmi Papua Barat. Selamat pagi dan selamat siang, saudara. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, para anggota Dewan Juri, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak dan Ibu Guru Pendamping, para peserta Lomba Cerdas dan Cermat, dan hadirin undangan yang berbahagia. Saya lupa para pimpinan anggota MPR dan sekjen kami sudah datang, jadi lengkap. Kalau tadi waktu taman siswa 5-5-nya datang semua, sebab menghormati Jogja ini kota perjuangan. Seleksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lomba Cerdas Cermat yang kita laksanakan adalah salah satu metode pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa, khususnya pada generasi muda. Harapan kita dengan lomba ini, para pemuda dan pelajar sebagai generasi muda akan memahami dengan baik dan benar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang 18 yang telah melaksanakan dari 33 provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 ini. Saudara-saudara hadirin sekalian, saya sangat bangga dan bahagia berhasil Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sangat bersyukur Allah SWT, suku, agama, bahasa, dan budaya bukan membeda, tetapi kekayaan mempersatukan, dan nilainya yang sangat luas. Juga kaya akan sumber daya alam milik bangsa kita yang dapat. Adik-adik semua adalah generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet perjuangan bangsa yang saya hormati. Sungguh penting dan strategis keberadaan generasi muda. Kita penuhi gelora kebangsaan generasi muda dengan semangat 4 pilar tentang kehidupan bernegara, yaitu pemahaman tentang Indonesia sebagai konsensus yang harus dijaga keutuhannya, serta sebagai upaya mengembangkan budaya sadar berkonstitusi bagi generasi muda. Yogyakarta dan kebanggaan bangsa Indonesia. Terima kasih Yogyakarta terselenggara kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu. tahun 1945 dan kesepakatan negara ini. Dan ini merupakan ajang pemersatu bangsa yang dapat mempererat persahabatan antar generasi, kebanggaan bangsa di seluruh Indonesia
dalam hal kegentingan yang memaksa dan dipandang presiden. Pada suatu negara itu presiden itu berhak melarang peraturan pemerintah seperti undang-undang. Dan hal tersebut sebagai solusi yang lebih cepat dan tepat untuk jika diambil keputusan oleh presiden. Nanti akan menyebabkan berlalunya masalah tersebut dan akan menimbulkan ketegangan situasi politik nasional.
serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari peraturan tersebut. Silakan. Misalnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu bahwa penyelenggaraan otonomi di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan melalui pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan penyelenggaraan otonomi daerah di setiap daerah dilakukan dengan atas kewenangan yang dengan pengaturan pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional. Baiklah, soal berikutnya, jelaskan mengapa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Sebagai lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasi dan aspirasi paham politik rakyat, melalui DPR itulah aspirasi rakyat dapat tersampaikan sehingga rakyat dapat menentukan apakah perjanjian internasional tersebut patut dilaksanakan atau tidak. Kemudian selain itu, perjanjian internasional juga mampu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi rakyat. Nah, jadi harus dengan didiskusikan dengan rakyat dulu, karena manakala tidak didiskusikan dengan rakyat, itu sama saja yang diwakili oleh DPR, maka itu sama saja dengan membebani rakyat tanpa mendapatkan persetujuan oleh rakyat. Kemudian selain itu, hal itu juga menegaskan kembali tujuan perubahan UUD, yaitu supaya sistem tata negara kita ada dari checks and balances antar lembaga negara, maka di sana terjadi checks and balances antar DPR dengan Presiden. Selain itu juga ketentuan tersebut membatasi kekuasaan Presiden karena dalam latar belakang perubahan Indonesia juga dikarenakan Undang-Undang Dasar yang lama itu terlalu besar kekuasaan dari Presiden Republik Indonesia. 25. Dan sudah semua soal tematik didapatkan masing-masing regu dan saya dapatkan perolehan. Regu B mendapat nilai cukup baik 15. Regu C mendapat nilai baik 20. Cukup singkat.
selesai. Kita minta foto bersama untuk kepada ibu guru pendamping, silahkan naik ke atas, kita sampai dengan foto bersama. Pak Sultan ya, Pak Sultan ya. Siapa Sultan? Ngarso dalam. Dasman ini kan sebagai salah satu bentuk kita tahu sekarang pelajaran mengenai undang-undang dasar Pancasila sudah semakin kurang di sekolah. Ya. Jadi saya kira ini salah satu bentuk sosialisasi sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh MPR. Saya kira ini sesuatu hal yang positif khususnya untuk generasi muda ya. Hanya harapan saya bagaimana mereka punya kemampuan, kemauan untuk melakukan pendalaman materi. Kan tidak mungkin hanya 3-4 hari akan bisa selesai. Ya. Sehingga pemahaman itu betul-betul tidak secara teoritis, tapi betul-betul apa yang menjadi materi itu dia pahami. Gitu. Tapi ini salah satu bentuk sesuatu aktivitas yang baik. Hanya sekarang bagaimana anak-anak muda ini bisa mentransformasikan pemahaman itu, tapi juga pembelajaran pada teman-teman anak muda yang lain, khususnya di satu sekolah. Pak menyinggung hasil UN kemarin. Apa? Menyinggung hasil Ya. UN kemarin untuk daerah di Jakarta Ya. kan mengalami penurunan jumlah lulusan. Betul. Lalu tanggapan Pak? Ya, bagi saya kecewa ya. Yang selama ini Jogja ini selalu nomor 1. Ya. Tapi tahun ini ternyata agak jeblok gitu. Ya. Nah, saya hari Jumat nanti melakukan pendalaman evaluasi ya. Tahap awal ini bagaimana mereka yang tidak lulus untuk mendapatkan ujian ulangan tanggal 10 Mei. Itu bagaimana kita pemerintah daerah punya kewajiban memberikan mata pelajaran, masih punya kesempatan ya 1 minggu inilah. Bagaimana anak didik kita yang tidak lulus ini bisa maksimal harus lulus dengan jujur. Dalam arti bagaimana kita bisa ada bimbingan pelajaran tambahan secara maraton ya. Dengan harapan kita harus bisa mendorong anak didik kita untuk syukur bisa lulus semua gitu. Pak Sultan, apa untuk ulangan nanti tanggal 10. Kalau dari ini Pak, kalau dari melihat penyebabnya. Tapi justru penyebabnya bahasa Indonesia. Bukan matematika, khusus SMA loh, bukan SD, SMP, tapi SMA. Justru yang jatuh di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan di matematika dan sebagainya gitu. Kira-kira itu faktor dari mana ya Pak? Nggak tahu, saya nggak tahu anunya ya, nggak tahu materi ujiannya apakah susah atau tidak, saya nggak tahu persis ya. Tapi kewajiban pemerintah daerah mendorong bagaimana anak didik kita ini harus bisa punya satu peluang. Ujian ulangan ini harus betul-betul kita dorong dia untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Pak Sultan hasil dari UN ini kalau dari bukan pada sekolah-sekolah yang dianggap masih 0% untuk meluluskan anunya. Di Jogja kan 4 kalau tidak 5 sekolah yang 0% gitu. Lalu ya kita lakukan evaluasi dulu. Nggak mungkin kita intervensi tanpa kita tahu penyebabnya apa. Apakah guru atau sistem mentransformasikan belajar mengajarnya, kita kan belum tahu persis. Tapi menurut Sultan sebenarnya standarnya sudah sama ya untuk di Jogja dan daerah lain. Loh ya, tapi motif